Jadi pada saat Bapak Ibu menyemai semua tanaman, misalnya yang di skala rumahan, stroberi, cabai, tomat, terong, untuk makan konsumsi rumahan saja skala kecil. Pertama, Bapak Ibu akan menyemai. Tentu saja bibit Bapak Ibu akan beli. Bibit terbaik, filial 1 atau S1, hibrida itu, ya. Itu bibit terbaik. Pada saat Bapak Ibu menyemai bibit-bibit unggul itu, dia akan berkecambah beberapa hari kemudian oleh kelembapan. Kemudian dia akan bertumbuh, keluarlah daun semu. Daun semu itu adalah daun yang bukan sebenarnya. Kemudian setelah daun semu selesai, akan tumbuh daun sejati. Kangkung daunnya ya kayak gimana ya, kayak gitu. Stroberi daunnya kayak mana ya, dia akan tumbuh seperti itu. Daun stroberi itu disebut daun sejati. Daun berikutnya, ya. Setelah muncul daun sejati kisaran 6 sampai 8 daun, Bapak Ibu sudah harus melakukan pindah tanam. Proses penyemaian ya atau HSS sudah selesai. Sekarang kita harus pindah tanam. Nah, ke lahan ya, bedengan, pekarangan, polybag, penterbag dan lain sebagainya. Kita akan pindah tanam. Nah, disitulah Bapak Ibu sudah memperkenalkan tanaman itu 8 daun ya, dengan yang namanya profit hijau ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kalau tidak, gampangnya gini, Bapak Ibu sentuh saja layar ini, muncul tuh produk-produknya. Harganya saya pilih yang paling murah, tokonya jujuran amanah, dan sudah pasti Bapak Ibu pesan langsung sampai rumah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah harus memperkenalkan tanaman-tanaman itu dengan profit hijau. Sampai kapan Pak? Sampai dia mulai memasuki fase berbunga. Nanti ada indikasinya. Misalnya cabai. Cabai ini sudah 1 bulan lebih Pak, masuk 2 bulan, siap-siap. Profit hijau harus dihentikan. Karena apa? Pertumbuhan daun yang gila-gilaan, pertumbuhan ranting tajuk yang gila-gilaan, daun yang lebar, ukurannya tebal, sehat, sudah harus berhenti di situ. Artinya dia harus mulai melambat dan dia mulai berganti energi kepada pembungaan. Dia harus muncul bunga. Kita hentikan profit hijau itu. Kita masuk pada profit merah. Sama nanti saya taruh juga atau Bapak Ibu sentuh semua produk saya lampirkan ya. Kita masuk pada profit merah. Nitrogennya kecil, kaliumnya kecil, kemudian fosfornya besar. Untuk akarnya semakin banyak lagi. Jadi pertumbuhan ke atas kita berhentikan sedikit, kita tekan sedikit, kita turunkan N-nya, kita genjot P-nya agar perakaran makin banyak. Perakaran makin banyak, akar serabut tercipta, maka akan terbentuk bunga. Kenapa bisa terbentuk bunga dari perakaran yang banyak itu? Ya karena akar serabut yang tumbuh membludak atau banyak mencengkram tanah, memungkinkan dia sudah layak sekali untuk tumbuh bunga dan tumbuh buah. Makanya setelah itu, akarnya sudah banyak, kita sudah pakai profit merah, dia akan muncul bunga yang banyak. Setelah bunga banyak, dia akan muncul cikal bakal buah. Penggunaan itu terus dilakukan sampai buah itu mulai membesar. Saat tidak ada lagi pembungaan, buah sudah mulai membesar, kita stopkan profit merah. Kita masuk pada apa? Pupuk terakhir, profit orange, booster buah. Kita perlu booster buah ini agar pembesaran buah maksimal. Ya, dia tidak lambat, tidak yang lain masih kecil, yang lain sudah besar. Yang lain tidak seperti itu. Kita maunya serempak, panen serempak, matang serempak ya. Karena pembungaan serempak. Kita maunya seperti itu. Jadi nanti buahnya besar, kualitasnya bagus, rasanya manis karena profit orange itu bukan hanya kaliumnya saja yang paling tinggi di situ 39%, dia ada bonus sulfur di situ. Sulfatnya berapa di situ? 10%. Lebih besar dari nitrogen dan fosfor. Kenapa sulfur di situ besar mengikuti kalium? Supaya nanti buahnya tidak hanya besar, dagingnya tidak hanya legit, tidak hanya enak, tetapi rasanya manis. Aromanya tajam, menyengat. Itu tujuan sulfur. Dan lebih banyak kandungan lemak di dalam situ, ya, enzim protein dan mineral juga banyak. Makanya kita perlu sulfurnya banyak. Kita pakainya profit orange. Nah,